Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan atau mengedukasi. Nah, kenapa video atau konten kalian itu sepi penontonnya dan juga view-nya sedikit dan peminatnya juga jarang. Nah, pastinya untuk para YouTuber pemula termasuk saya juga itu sudah mengalami yang namanya sepi penonton. Nah, karena syarat menjadi YouTuber itu yang bisa mendapatkan penghasilan dan bisa lolos monetisasi harus bisa mendapatkan penonton dan view yang banyak dan juga harus bisa mendatangkan penonton yang banyak. Karena apa? Karena dari beberapa hal tersebut itu bisa mendatangkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, karena itu adalah syarat awal kalian monetisasi agar channel kalian itu bisa di YouTube atau AdSense, guys. Nah, tapi sebelum masuk ke penjelasannya, di sini alangkah baiknya bantu channel saya terlebih dahulu dengan like, komen, dan subscribe teman-teman. Nah, agar channel saya juga lebih berkembang lagi dan agar saya bisa memberikan edukasi seputar YouTube kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, gimana sih caranya biar video atau konten YouTube kita bisa lebih mudah ditemukan dan pastinya bisa rame? Nah, tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi video atau konten YouTube bisa ramai dan mudah ditemukan oleh penonton. Nah, hal yang pertama itu adalah judul dan thumbnail yang menarik. Nah, judul dan thumbnail ini dua hal yang bisa dibilang pintu gerbang atau langkah awal. Itu bisa ditemukan oleh penonton. Tentunya judul dan thumbnail ini adalah langkah awal penonton membaca dan melihat apakah video atau konten kita ini menarik minat penonton atau tidak. Nah, tentunya pembuatan judul dan thumbnail ini harus sesuai dengan isi konten kalian agar penonton kalian juga ini tidak kecewa dengan isi konten kalian. Nah, tentunya kalian harus membuat judul yang menarik, informatif, dan jelas. Nah, untuk thumbnail juga jangan kalah penting. Usahain desain thumbnail yang cerah, gambar yang jelas, dan ada teks yang nggak bikin penonton kalian bingung apa konten tersebut. Nah, ini tuh pertama kali orang lihat, jadi pastiin udah siapin yang bagus terlebih dahulu untuk thumbnail dan judulnya. Nah, untuk hal yang kedua itu adalah deskripsi dan teks yang tepat. Nah, setelah judul dan thumbnail, ada satu hal lagi yang enggak kalah penting, yaitu deskripsi dan teks. Nah, kadang banyak orang yang enggak terlalu mikirin deskripsi. Nah, padahal deskripsi itu berfungsi banget untuk video kita itu lebih dikenal banyak orang lagi. Nah, di deskripsi ini kalian harus bisa menuliskan hal-hal yang menjelaskan isi video konten kalian. Dan juga kalian harus nyelipin beberapa kata kunci yang relevan. Nah, ini bisa membuat video kalian itu lebih mudah dicari sama orang yang lagi cari konten serupa. Nah, tentunya juga kalian jangan lupa menambahkan teks ataupun hashtag yang tentunya juga yang sesuai dengan ide konten kalian. Nah, karena teks itu kayak kata kunci yang bantu YouTube seperti isi video kamu dan siapa yang harus menonton. Nah, jadi sasaran penontonnya itu tepat. YouTube menyarankannya. Nah, yang selanjutnya itu konsisten upload. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan penonton, kalian juga harus konsisten upload. Karena dengan kalian konsisten upload di channel kalian, itu bisa lebih berkembang lagi tentunya. Nah, banyak yang nanya juga berapa sih frekuensi upload yang pas ataupun yang tepat. Nah, sebenarnya nggak ada yang jawaban yang pasti. Tapi yang jelas konsisten itu lebih penting. Nah, kalian harus tentuin jadwal upload yang bisa kamu pertahankan. Nah, semisalnya seminggu sekali, ataupun seminggu 2 kali, ataupun sebulan sekali. Nah, saran saya untuk YouTuber pemula itu, alangkah baiknya tuh seminggu bisa lebih dari 2 kali. Semisal seminggu itu bisa 4 kali. Nah, agar channel kalian juga itu lebih berkembang, lebih cepat dalam mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, untuk para YouTuber pemula.
Nah, yang penting juga jangan sampai lama enggak upload. Nah, karena penonton bisa lupa jika kalian itu lama mengupload di channel kalian. Nah, jadi usahain tetap konsisten saja biar audiens juga tetap datang ke channel kalian, guys. Nah, untuk yang selanjutnya, interaksi dengan penonton. Nah, tentunya interaksi dengan penonton ini sangatlah penting menurut saya pribadi. Nah, karena apa? Dengan kita berinteraksi dengan penonton, itu bisa membuat penonton kita lebih betah dan nyaman dengan channel kita. Bahkan channel kita itu bisa lebih dikenal lebih banyak orang lagi, seperti bisa dengan cara berlangganan ataupun meng-subscribe, teman-teman. Nah, cara interaksi awal kita dengan penonton itu bisa lewat dengan balesin komentar. Nah, dengan kalian membalas komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan penonton lewat video kalian, ini bisa ngebangun hubungan yang lebih dekat antara kalian dan audiens atau penonton kalian. Apalagi kalau mereka hargai dan dilibatkan. Nah, mereka bakal sering sangat nungguin video-video terbaru kalian. Nah, pasti untuk para subscriber saya yang sedang menonton ini pasti sudah paham. Karena apa? Karena saya sebisa mungkin akan membalas komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan subscriber saya. Makanya subscriber saya itu lebih bertambah lagi. Nah, dengan interaksi dengan penonton, otomatis penonton itu akan meng-subscribe. Karena apa? Karena channelnya tuh bisa menjawab pertanyaan para kreator-kreator yang belum paham. Nah, jadi ini tuh penting banget guys, karena interaksi itu juga bisa bikin video kalian itu lebih mudah ditemukan. Dan YouTube itu suka banget sama video yang banyak interaksi. Nah, untuk hal yang selanjutnya ini adalah algoritma YouTube. Nah, ini dia yang sering bikin kalian bingung dengan algoritma YouTube. Nah, jadi YouTube itu punya sistem yang canggih buat ngebantu video yang dianggap bagus oleh YouTube untuk muncul ke lebih banyak orang ataupun penonton. Nah, tentunya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari durasi tonton, click-through rate, interaksi seperti like, komen, dan share. Nah, sampai ke seberapa sering penonton kembali nonton video kamu. Nah, jadi kalau video kalian banyak yang nonton dan orang-orang betah nontonnya, algoritma bakal suka banget dan ngasih rekomendasi ke orang lain. Nah, algoritma YouTube ini sangat-sangatlah penting. Nah, untuk yang terakhir ini adalah SEO YouTube. Nah, apa sih SEO YouTube? Nah, SEO YouTube adalah proses mengoptimalkan video dan channel YouTube agar mudah ditemukan di hasil pencarian YouTube. Nah, SEO YouTube bertujuan untuk meningkatkan visibilitas video dari jumlah penonton dan peluang video untuk dibagikan ke penonton yang banyak. Nah, SEO YouTube mempunyai peran penting karena YouTube adalah mesin pencari video terbesar di dunia, teman-teman. Dengan menerapkan SEO YouTube, Anda dapat meningkatkan peluang video. Jadi video kalian itu akan muncul di hasil pencarian yang relevan dan topik ataupun kata kunci tertentu. Nah, buat kalian yang masih bingung cara bekerja SEO YouTube, nah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi SEO YouTube. Nah, yang pertama, gunakan kata kunci yang relevan dengan konten video kalian. Nah, harus diingat dengan konten video kalian. Nah, yang kedua, tambahkan kata kunci sebagai bagian dari judul video dan meta deskripsi. Nah, tentunya kalian juga harus menggunakan teks yang sesuai. Nah, yang selanjutnya kalian juga harus memikirkan dari segi thumbnail yang menarik dengan deskripsi video yang lengkap dan informatif. Nah, kalian juga bisa menambahkan video ke playlist dan juga kalian menambahkan di akhir video. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa ngebantu video ataupun konten YouTube kalian lebih mudah ditemukan dan pastinya bisa berkembang dan rame, guys. Nah, semoga tips tadi bermanfaat buat kalian semuanya.
yang lagi bangun channel ataupun pengen video kalian lebih berkembang ataupun lebih banyak penonton lagi, kalian coba beberapa hal tersebut lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau kamu punya tips, jangan lupa share di kolom komentar ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita semuanya juga bisa melihat penonton video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.